Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya sesuatu hal harus diawali dengan mengucapkan basmalah. Yuk kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah selesai, barulah kita akan masuk ke pelajaran tematik 3C, subtema 1, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga, tepat di halaman 14, kita akan belajar tentang kertas dan manfaatnya. Seperti pelajaran kedua sebelumnya, kita tahu pohon itu dapat menghasilkan kayu yang dimanfaatkan untuk membuat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan dari pohon juga itu dapat untuk membuat kertas. Artinya, kertas itu terbuat dari kayu. Biasanya, kayu yang diambil untuk dijadikan kertas itu kayu yang berasal dari pohon pinus. Ya. Sama halnya dengan benda-benda sekitar yang lainnya, benda-benda yang ada di sekitar kita juga banyak yang terbuat dari kertas. Banyak contohnya, seperti buku tulis, tisu, pembungkus hadiah atau biasa kita sebut kertas kado. Ada juga tas belanja, karena sekarang tidak boleh plastik, makanya disarankan untuk mengganti tas belanja kamu yang berbahan plastik dengan tas belanja yang berbahan kertas atau lainnya. Majalah, koran, atau poster. Bahkan uang pun ada yang terbuat dari kertas. Boleh kalian sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang terbuat juga dari kertas. Yang kedua, sifat kertas. Kertas sifatnya, kertas ini merupakan juga benda. Kita tahu benda itu bisa dilihat, bisa disentuh, dan juga memiliki massa atau berat. Kita tahu sifat kertas tadi sangat ringan. Walaupun ringan, kertas tetap memiliki massa atau berat. Tetapi sifat kertas yang kedua yaitu mudah sobek atau mudah terbakar. Nah, makanya kenapa tas belanja sekarang tidak lagi menggunakan plastik, karena plastik sangat sulit untuk didaur ulang. Tapi kalau menggunakan kertas, ini mudah sobek dan mudah untuk terbakar, serta tidak menimbulkan polusi atau pencemaran yang terlalu berat. Yang ketiga, yaitu menyerap air sesuai dengan manfaatnya. Ini adalah sifat-sifat dari kertas. Yang ketiga, benda-benda yang terbuat dari kertas. Tadi sudah kita contohkan ya. Boleh kalian tambahkan lagi apapun yang terbuat dari kertas. Yang terakhir, perbedaan kertas. Kertas itu terbagi menjadi dua. Ada karton tebal dan ada karton manila. Bedanya dari karton tebal dan karton manila, kalau karton tebal ini dibuat untuk bahan kerajinan tangan. Tapi kalau karton manila ini biasanya sisi kertas ini mempunyai warna yang sama dan ukurannya bervarian. Biasanya 85 x 60 cm. Biasanya kalau kertas manila digunakan untuk membuat hiasan atau sejenis poster. Itu adalah pembahasan dari kertas dan manfaatnya. Pada halaman 18, kita bisa lihat perbedaan dari pohon pinus dan pohon beringin. Ya.
Nah, kalau pohon pinus, pohon jati, dan pohon akasia itu adalah bahan dasar dalam kayu yang dibuat untuk menjadi kertas. Tapi kalau pohon beringin ini seperti lambang yang ada di sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Langsung saja, manfaatnya sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Manfaat pohon beringin ini sebagai tempat berteduh, dan daunnya ini bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk mengatasi kejang, mengatasi penyakit paru-paru, dan juga mencegah diare. Selain manfaatnya, kita harus tahu makna dari pohon beringin yang ada di Sila Persatuan Indonesia. Maknanya yaitu suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, yang semuanya terwujud dalam satu wadah, yaitu Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya, pohon beringin diibaratkan sebagai Indonesia, dan yang berteduh di bawahnya diibaratkan sebagai rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga dalam Pancasila, yang pertama yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Artinya, kita tidak boleh mendahulukan kepentingan pribadi. Kita harus melihat yang lain, atau kita harus mementingkan persatuan, kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan agar adanya persatuan tadi. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu memiliki rasa cinta terhadap tanah, air, dan bangsa, serta mau atau rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku dan budaya bangsa, serta sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya yang ketiga ini ada pengakuan. Diakui bahwa memang Indonesia terdiri dari beragam kekayaan budaya dan sukunya, dan didorong atau mengharuskan untuk dibina agar bersatu untuk bangsa. Yang terakhir, kita belajar tujuan atau pengamalannya untuk apa sih adanya persatuan Indonesia, adanya sila ketiga ini. Pengamalan yang didapat atau yang diambil yaitu dengan sila ketiga ini agar kita tidak hidup boros atau bisa berhemat dalam semua hal, termasuk berhemat dalam memanfaatkan atau dalam menggunakan kertas. Dengan cara kita menghemat kertas, artinya kita ikut melestarikan alam Indonesia. Kenapa? Karena kita tetap menjaga pohon atau kayu atau ekosistem atau lingkungan Indonesia. Hal itu merupakan rasa cinta kita kepada tanah air dan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ya. Selanjutnya di halaman 18 kita belajar mengenal alat ukur. Alat ukur yang sering kalian bawa, yang sering kalian gunakan, biasanya hanya penggaris. Alat ukur baku ya nak. Sebenarnya alat ukur ini banyak, namanya banyak macamnya. Tapi yang akan ibu sebutkan hanya 3. Sisanya atau yang lainnya boleh kalian cari sendiri ya. Yang pertama ada namanya penggaris yang sering kalian bawa. Penggaris ini nama lainnya biasa disebut mistar. Biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya sampai 30 cm. Ya, atau di bawah 30 cm. Makanya sering dibawa oleh anak-anak sekolah karena bentuknya yang kecil dan praktis. Selanjutnya ada
Meteran pita. Biasanya, coba kalian menemukan meteran pita ini di mana? Ya, betul, di tukang jahit. Biasanya jika kalian mau membuat pakaian, mengukur celana, mengukur baju, biasanya diukur menggunakan meteran pita. Kenapa menggunakan meteran pita? Karena ya bentuknya yang mudah untuk diatur atau mudah untuk ditekuk, dilekukan ya, tidak seperti penggaris yang hanya 30 cm saja. Yang terakhir, ini biasa kalian lihat di mana? Ada yang tahu? Ya, biasanya meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu ya. Alat ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar yang melebihi 100 cm. Ya, kenapa pakai alat ini? Karena untuk memegang jangkauannya, makanya menggunakan meteran roll kecil, karena jika meteran roll kecil ini ada pengait pada ujung meterannya, jadi tidak akan lepas atau tidak akan bergoyang saat mengukur panjang dan lebar. Sebenarnya ada satu lagi meteran roll besar. Ya, kalau meteran roll besar ini sama halnya dengan meteran roll kecil. Hanya bedanya dia ukurannya lebih panjang dan lebih lebar. Biasanya digunakan untuk mengukur tanah atau lahan atau kebun atau semacamnya. Itu adalah macam-macam alat ukur baku. Pada penghujung pelajaran ketiga ini, Ibu akan menggarisbawahi pertanyaan, mengapa sih kita harus menghemat kertas? Mengapa sih adanya di sekolah-sekolah diadakan tidak boleh merobek kertas, membuang kertas? Kenapa? Kenapa kita harus hemat kertas? Apakah ada yang tahu? Ya, karena kertas terbuat dari pohon. Pohon adalah makhluk hidup. Makhluk hidup akan tumbuh atau akan berkembang biak dengan cara memakan waktu yang cukup lama. Dan pohon ini tidak selamanya akan tumbuh secara cepat. Jadi, kenapa kita harus menghemat kertas? Karena satu rim kertas atau 500 lembar kertas itu sama saja kita sudah menggunakan satu pohon yang berumur 5 tahun. Artinya, kalau kita menggunakan lebih dari 500 kertas, berapa pohon yang sudah kita gunakan? Bayangkan sama kalian, jika kalian bisa menghemat kertas atau 500 lembar kertas digunakan untuk 10 orang atau bisa 50 orang, artinya satu pohon itu bisa digunakan oleh 2 orang atau lebih. Artinya kita bisa lebih hemat untuk tidak menebang pohon. Kenapa? Karena selain untuk dijadikan kertas, pohon sangat banyak manfaatnya, terutama manfaat untuk mencegah terjadinya bencana alam. Makanya kita harus semaksimal mungkin untuk menghemat kertas. Tidak boleh menggunakan kertas jika tidak dalam keadaan mendesak. Itu aja. Ya. Mungkin pelajaran hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya boleh kalian tanyakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyebutan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.